Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Suara saya terdengar jelas atau putus-putus? Jelas, kan? Oke. Nah, sehat semua. Waras semua. Sehat. Oke, kita lanjutkan materinya. Ini yang hadir di sini dari berapa orang ini? Dari 12 orang ini yang sudah nyimak video yang kemarin belum? Sudah belum? Mana? Enggak ada. Ahmad Abdullah. Ahmad Abdullah dengar? Sudah. Akmal Harizul Haq. Sudah belum? Sudah. Amar Sidik. Sudah, Ustaz. Rehan. Rehan. Nah, sudah Ustaz. Sudah. Kemudian Tapi Ayas. Ya potongan-potongan nggak apa-apa. Jangan dipotong-potong tapi disatukan. Ayas. Ayasiel. Udah belum? Nggak ada suaranya. Baldan Hawari. Baldan Hawari. Sudah? Mana? Belum bicara. Irfan. Sudah tadi. Lalu. Sudah Ustaz. Weh, jauh sendiri ini. Rifki Noval. Apa Tat? Udah nyimak video yang kemarin, minggu kemarin. Yang cuma materinya Tat? Iya, materinya. Nah, kan videonya cuma materinya. Yang belum. Kamu kemarin sakit? Enggak. Saya cuma lihat yang kertas itu, lihat materi dokumen itu. Sudah dibaca. Sudah dibaca. Sudah. Rifki Rum. Sudah nyimak video minggu lalu. Iya, sudah nyimak video minggu lalu. Yang adikmu apakah kamu sudah, Raffi? Kamu ini satu ini berdua atau sendiri? Oh. Nah, minggu kemarin ngapain? Berarti sudah baca yang PDF-nya udah dibaca.
Oke, Salim, Sudah, Ustaz. Saif, Yusuf. Sudah, Ustaz. Oke. Kalau sudah kan berarti saya enak, tinggal melanjutkan aja. Oke, masuk ke oh iya, lupa belum saya share screen. Oke, kalau kemarin harusnya sudah nyimak, harusnya beberapa soal ini nggak jadi masalah karena beberapa ini ada di kemarin, di materi yang kemarin. Nah, ini nggak usah dikerjakan semua, cukup kalian kerjakan yang saya tandai aja, yaitu 1A, 1B, kemudian E dan F, dan yang nomor 2, yang A, yang D, sama yang udah ini aja dulu deh. Nomor 2 A dan D, nomor 1 A, B, E, dan F. Oke, sudah 6 soal. Nanti saya panggil acak ya.
Sudah saya tuliskan yang nama-nama yang harus menjawab soal-soal tersebut. Yang pertama Amar. Amar masih di situ nggak? Ya, Tat. Namanya Kalium apa? bromida jawabannya. Ya, kalium bromida. Tulisan saya agak jelek, nggak apa-apa ya. Ya, kalium bromida. Terus nomor yang soal yang kedua, Ayas. Ayas. Kalau nggak bisa open mic, silakan tulis di chat. Ayas, sudah? Sambil menunggu nomor yang soal yang ketiga, Irfan. Kalium Trinida tadi. Benar apa salah? Kalium, Trinida. kalium ini. Iya. Kemudian soal keempat, Yusuf. Asam Asam. Asam apa? Masih kurang. Asam-asam. asam iodin. Asam. Yang keras. Asam iodin. Yaudah. Kamu di mana? Di rumah atau di mana? Di rumah tapi agak ramai. Agak ramai. Ada acara apa? Keluarga. Ya, ada temannya ibu. Oh, ada temannya. Yang 2A, Rifki Rum. Nih kerja sama berdua nggak apa-apa nih sama kamu, kakaknya apa adiknya? Lupa saya. MGCL2, oke. Oh, adiknya. Kakakmu di situ berarti. Yang akur loh, jangan bertengkar. Ya, oh ya belum tak tulis MgCl2. Kemudian yang nomor soal terakhir di nitrogen tetraoksida, Baldan Hawari. Mana Baldan Hawari mana? Ya, N2O4. Oke. Masih kurang satu. Ayas tadi belum. Ayas masih di situ.
Ayas masih mendengarkan enggak itu? Tidak ada jawaban. Kita anggap nggak ada atau kita anggap ada? Hmm. Oke, masih ada yang kesulitan? Masih ada yang kesulitan? Ini masih ada beberapa yang memang kurang pas. Jadi, oke, nomor 1 itu ini benar. Kemudian nomor 1E ini yang masih perlu dikoreksi. 1E itu bukan kalium nitrinida, tapi kalium nitrat. Kemudian yang F itu kurang pas. Dia emang asam, tapi harusnya asam iodida. Asam iodida. Kemudian yang nomor 2A itu sudah, yang nomor 2D itu juga sudah pas. Jadi itu nggak ada masalah. Kemudian kalau kalian sudah membahas tentang yang ini atau sudah membaca yang ini, jadi tata nama itu sebenarnya simple. Kalau kalian sudah hafal lambang unsur dan namanya. Kenapa dulu saya suruh ngafalin? Yaitu untuk persiapan yang semester 2 ini. Karena semester 2 ini memang bahasanya itu tata namanya harus sudah hafal. Makanya kemarin semester 1 saya minta ngafalin unsur golongan 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, tapi cuma berapa baris, kemudian yang golongan 7A itu semua, 8A juga semua. Itu karena hubungannya nanti di tata nama ini. Kalau kalian hafal yang kemarin, ya otomatis soal seperti ini juga nggak akan bisa. Nah, kemudian untuk penulisan ini nggak usah, kemudian untuk ini juga perlu dihafal yang nomor 2 ini. Nomor 2 ini tapi nggak usah semua. Kalau ini kan biasanya sudah hafal. 1 itu mono, 2 itu di, tri, tetra, penta, heksa. Biasanya mentok cuma sampai 6. Yang 7 itu jarang. Yang 7 itu jarang. Tapi kalau mau dihafalkan juga nggak masalah. Yang wajib dihafalkan itu adalah 1 sampai 6. 7 ini opsional. 7 sampai 10 itu opsional. Tapi itu nanti juga akan dipakai di kelas 11. Jadi minimal 1 sampai 6. 7 sampai 10 kalau mau dihafal juga nggak masalah. Karena ini nanti memang untuk tata nama dan penamaan selanjutnya ini mesti dipakai. Kalau ini contohnya yang senyawa biner, jadi penamaan senyawa itu dibedakan menjadi 2 ya, senyawa biner sama poliatom. Biner itu kalau hanya terdiri dari 2 jenis unsur, ini hanya terdiri dari 2 jenis unsur yaitu C dan O. Unsurnya jenisnya cuma 2 jenisnya. Kemudian yang CO2 ini juga cuma 2 jenis, walaupun O-nya ada 2, ini juga cuma 2 jenis unsur. NO5 ini juga cuma 2 jenis unsur. Itu yang disebut sebagai senyawa biner. Kalau senyawa poliatomik itu nanti mesti lebih dari 2 senyawa. Kemudian untuk tata nama senyawa ion atau senyawa biner itu nanti dibedakan menjadi 2, yaitu biner ion dan biner kovalen. Jadi penamaan untuk senyawa ion dan kovalen itu bedanya hanya di ini. Kalau senyawa ion itu nggak perlu pakai mono, di, tri, tetra, heksa, itu nggak perlu. Tapi kalau senyawa kovalen itu butuh. Contohnya ya ini, contohnya ya CO. Ini kan kovalen. Kovalen itu antara logam dan non logam dengan non logam. Kemarin kan kenapa saya suruh ngapalin golongannya itu karena bahasanya di sini. CO berarti tulisannya adalah karbon monooksida. Karbonnya 1, O-nya juga 1, maka karbon mono. Ada yang nulis monooksida, ada yang nulis monoksida, boleh. Kenapa C-nya 1 nggak perlu dikasih mono? Ini kan nggak ada mononya. Karena kalau di depan mono itu nggak perlu ditulis. Kalau di depan itu nggak perlu ditulis.
Seperti NO ini. Ini kan N-nya 1, O-nya juga 1. Harusnya kan mononitrogen. Cuman karena posisinya di depan, angka 1 itu nggak perlu ditulis. Nitrogen, ini harusnya monooksida. Kemudian yang CO2, karbon dioksida. Berarti karbonnya 1, dioksida. Berarti oksigennya 2. Jadi semua yang di belakang itu semuanya berubah menjadi akhiran ida. Oksigen menjadi oksida, sulfur menjadi sulfida, nitrogen menjadi nitrida, apa lagi ya? Klorin menjadi klorida, iodin menjadi iodida, bromin menjadi bromida, dan lain sebagainya. Kemudian yang ini katanya logam transisi, beberapa blok jenis anion. Nah, ini sama seperti tadi, akhirannya ida tambah ida, klorin, klorida, klorida, bromida, iodida kalau dalam senyawa. Oksida, sulfida, selenida. Nah, ini yang perlu kalian tambahkan di hafalan itu adalah ini. Nah, ini untuk tata senyawa poliatomik. Yang saya kasih tanda merah itu adalah yang sering keluar. Karena yang sering-sering keluar dalam di SMA, di tingkat SMA itu ada fosfat. Ini dihafalkan. Jadi ini hafalan memang. Kemudian fosfat, kemudian asetat, kemudian karbonat, kemudian nitrat, seperti tadi ada. Jadi bukan nitrida ya, tapi nitrat. Kemudian ada klorat, kemudian ada kromat. Jadi emang itu silakan dihafalkan susunan senyawanya plus muatannya karena penting. Kemudian tata nama senyawa asam ya depannya asam gitu. Kemudian yang tata nama senyawa organik ini nggak usah terlebih dahulu. Ini nanti masuk di kelas 11 dan kelas 12. Jadi kalau mau kalian hafalkan juga nggak apa-apa. Karena itu tetap nanti di kelas 11 ada, di kelas 12 ada. Nah, kalau kemarin sebetulnya tatanya sebetulnya seperti ini. Jadi tata nama senyawa itu dibedakan menjadi 2. Itu kalau saya loh. Itu ada tata nama senyawa ion. Tapi yang sifatnya biner. Biner tadi sudah saya jelaskan hanya terdiri dari 2 jenis unsur, yaitu 1 dan 1. Jadi unsurnya cuma 2 jenis. 2 jenis. Ini untuk beberapa contoh perubahan akhirannya. Jadi misal ini unsurnya S, sulfur, dia berubah menjadi sulfida. Kalau dia ada di belakang. Oksigen, kalau dia di belakang menjadi oksida. Kemudian klorin, kalau dia di belakang menjadi klorida. Iodin, iodida. Nitrogen, nitrida. Nah, penerapannya ya seperti ini. NaCl, berarti yang depan itu adalah natrium, belakangnya Cl. Karena dia ada di belakang, maka akhirannya diganti ida. Klorida, maka menjadi natrium klorida. Ini untuk senyawa ion, yaitu logam dengan non-logam. Jadi nggak perlu pakai mono, di, dan tri. Itu nggak perlu kalau untuk senyawa ion. Dan natrium di sini juga ada Na2O. Berarti natriumnya 2, oksigennya 1. Oksigen tadi berubah menjadi oksida. Maka menjadi natrium oksida. Senyawa ion nggak perlu dikasih di. Yang di, tri, tetra itu hanya untuk senyawa kovalen. Walaupun di sini natriumnya 2, ya nyebutnya natrium saja, natrium oksida. Dan MgS, ini pun sama, magnesium sulfida, kalium iodida. Cukup untuk yang ini ada pertanyaan lebih dahulu yang nomor 1, tata nama senyawa untuk yang senyawa ion biner. Sebelum saya lanjutkan ke yang kovalen biner, yang bawahnya. Ada pertanyaan dulu, tanya. Ya. Biner itu tadi apa tadi? Biner itu terdiri dari hanya 2 jenis unsur. Unsurnya hanya 2 jenis. Jenisnya cuma 2.
Ini Mantap. H2O, ini kan jenisnya hanya hidrogen dan oksigen. Maka jenisnya 2. Walaupun jumlahnya bukan 2. Kalau ini kan jumlahnya hanya 2, O-nya 1, jumlahnya 3. Tapi jenis unsurnya tetap 2. Maksudnya itu. Paham? Ustaz. Cara membedakan senyawa kovalen dengan senyawa ion. Wah, agak telat nih. Cara membedakannya, ini cara yang salah dulu ya. Nanti kalau saudara naik level saya kasih cara yang benar. Senyawa ion itu terjadi antara logam dengan non logam. Udah, itu sementara itu dulu. Senyawa ion itu gabungan antara logam dengan non logam. Oke. Kenapa semester 1 dulu saya suruh ngapalin golongan 1, 2, 3? Karena golongan 1, 2, 3 itu adalah logam. Jadi setiap yang depannya itu logam, atau setiap yang depannya itu golongan 1, 2, dan 3, itu mesti ion. Itu. Nah, kalau selain golongan 1, 2, dan 3, berarti kan sisanya tinggal golongan 4, 5, 6. Kalau golongannya 4, 5, 6 berikatan dengan golongan 4, 5, 6, itu juga akan masuknya ke non-logam atau senyawa kovalen. Contohnya yang CO. C itu golongan 4, O itu golongan 6. Maka dia adalah non-logam dengan non-logam. Maka masuknya ke kovalen. Gimana? Akmal sudah hafal yang sudah suruh ngafalin kemarin? Itu harus dihafalkan karena itu memang istilahnya basic dasarnya. Kalau kalian nggak hafal, nggak ada cara mudah lain selain itu gitu. Cara paling mudah ya itu dihafalkan kemudian diingat. Ada pertanyaan lain lagi? Ada pertanyaan lain lagi? Memang di kimia itu memang basicnya ada hafalan dan juga aplikasi. Jadi yang ini hafalan ya memang basicnya dari hafalan ini nanti baru diturunkan. Syarat dan ketentuannya berlaku. Maka kalian harus hafal syarat dan ketentuannya. Itulah. Mana? Ada pertanyaan lain lagi? Kalau nggak ada saya lanjutkan lagi ke yang bawahnya. Yang bawahnya sebetulnya nggak jauh beda sama yang atas. Kalau yang atas kan senyawa ion. Kalau yang bawah itu senyawa kovalen. Jadi bedanya ya hanya untuk penamaannya sama. Tapi untuk senyawa kovalen itu diberlakukan ini. Mono, di, tri, tetra, penta, heksa, dan hepta. Tadi oktat, nona kalau kalian mau menghafalkan itu boleh. Nah, seperti H2O. H2O itu sebetulnya kan kalau nama resminya itu adalah dihidrogen oksida. Karena hidrogennya ada 2, jadi hidrogen, aslinya kan hidrogen oksida. Cuman dia masuk ke kovalen, maka jumlahnya tetap harus sama, disebutkan dihidrogen oksida. Tapi kalian untuk nyebut H2O itu nggak usah pakai nama ini, nggak usah pakai nama dihidrogen oksida. Sebut aja air, sudah cukup. Jadi penamaan khusus itu hanya pada air. Jadi air itu nggak perlu disebut sebagai nama resminya. Jadi penyebutannya hanya air saja, water. Itu untuk penamaannya. Jadi sesuatu yang lazim dan sudah banyak umum digunakan itu biasanya hanya dipanggil cukup dengan namanya saja, air gitu. Nggak perlu pakai rumus kimianya. Kemudian NH3 ini pun sama. Ini harusnya kan hidrogen nitrida sebetulnya. Cuman ini emang lebih seperti air. Jadi dia dikenal dengan nama amonia. Jadi sebetulnya nanti ada nama dagang dan juga nama resmi. Nah, untuk 2 ini itu lebih dikenal sebagai nama biasanya, nama dagangnya, bukan nama iupaknya atau nama resminya. Nah, yang nama resmi itu nanti hanya untuk berlaku hampir semuanya, tapi khusus beberapa ini itu cukup disebut sebagai ini aja. Kemudian seperti yang bawah tadi sudah saya contohkan, ini sudah di depan tadi. Ini adalah kovalen karena ini adalah golongan 4,
Ini golongan 6. Jadi sama-sama non-logam. Non-logam ketemu non-logam itu adalah kovalen. Maka ini namanya ya cukup disebut aja karbon. Karena harusnya kan mono. Cuman karena di depan nggak perlu pakai mono, maka tulis saja karbon. Kemudian O-nya itu kan ada satu oksida. Maka boleh ditulis karbon monooksida. Atau kalian boleh nulisnya karbon monoksida. Itu juga boleh. Nggak masalah. Kemudian CO. Ini sama seperti yang atas, tapi beda jumlah. Yang atas itu C dengan O sebanyak 1, yang bawah C dengan O sebanyak 2. Maka ini adalah karbon dioksida. Berarti oksigennya ada 2. Sulfur pun sama. Sulfur, ini adalah sulfur. O-nya adalah 2, oksidanya 2. Berarti sulfur dioksida. NO, ya ini berarti nitrogen monoksida. Boleh. Nitrogen monooksida boleh. N2O4, berarti ini dinitrogen tetraoksida. Nitrogennya ada 2. Dinitrogen tetraoksida. Dinitrogen tetraoksida. Kemudian yang PCl5, berarti fosfor, fosfornya 1. Cl-nya ada 5, berarti fosfor 5 tadi adalah pentaklorida. Yang bawah itu nanti. Oke. Untuk yang tata nama kovalen ada pertanyaan dulu. Kovalen. Memang untuk penamaan ini harus bisa membedakan ion dan kovalen terlebih dahulu. Baru nanti penamaannya bisa sesuai. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Any question? Mau tanya di chat juga boleh. Ngomong langsung open mic juga boleh. Nggak ada? Nggak ada atau malu-malu? Oke, saya anggap nggak ada ya. Kemudian untuk penamaan yang bawah, ini adalah senyawa yang namanya poliatomik. Poliatomik, berarti dia terdiri dari lebih dari 2 jenis unsur. Kalau yang atas ini kan hanya 2 jenis, yaitu unsur S dan unsur O jenisnya. Tapi yang bawah ini ada Na, S, dan O. Berarti ada 3 jenis unsur. Penamaannya pun beda. Biasanya unsur pertama itu disebut sebagai biasanya, namanya saja. Na ya disebut sebagai natrium. Mg yang disebut magnesium. Al ya disebut sebagai aluminium biasa. Cuman yang beda itu yang belakangnya. Belakangnya ini menjadi satu kesatuan. Na terpisah dengan SO4. Mg terpisah dengan NO3. Itu yang tadi yang saya minta kalian menghafalkan. Karena kalau nggak hafal, ya nggak akan bisa ngasih nama ini. Maka ini itu yang perlu dihafalkan tadi. Itu yang sering keluar. Nah, ini. Makanya tadi SO4, Na2SO4. Maka namanya natrium. SO4 apa? Sulfat. Makanya namanya dari sini. Misal tertulisnya Na2SO4. Ya, ini disebut sebagai biasa. Na itu natrium. SO4 di sini apa? Sulfat. Berarti natrium sulfat. Misal NaNO3. Berarti ini Na, natrium, NO3. NO3 itu apa? Ya dicari aja. NO3 di mana? Di sini. Nitrat. Berarti ini adalah natrium nitrat. Ini adalah natrium nitrat. Emang semuanya basicnya hafalan di sini. Jadi nggak ada yang nggak hafalan. Kemudian itu ada karbonat. Misal CaCO3. Berarti Ca. Harus tahu namanya dulu. Ca itu apa, kemudian CO3 itu apa di sini di tabel. CO3 itu adalah karbonat. Maka ini namanya menjadi karbonat. Sudah. Untuk tata nama hanya sejenis ini aja. Ada pertanyaan terlebih dahulu?
Karena memang materinya sedikit seperti ini, tapi hafalannya ya belum banyak. Ya, Kenapa yang natrium sulfat itu enggak di natrium sulfat? kenapa nggak di natrium sulfat? Sulfat. Karena dia masuknya ke senyawa ion. Berarti nggak pakai di Nggak usah, mono gitu kan? nggak perlu. Nambah. Itu tok, nggak ada yang lain. Ada pertanyaan lain? Any question lagi? Sampai mana tadi lupa saya. Mana ini? Benar, masih untuk materi PTS masih saya diskusikan sama yang di Putri. Yang di Putri itu nanti kita diskusi dulu materinya mau sampai apa. Kalau enggak sampai tata nama ya sampai redox. Tata nama berarti sampai ini aja. Redox berarti nanti sampai kemarin oksidator dan reduktor. Nah, ada pertanyaan dulu? Enggak ada? Kalau nggak ada, silakan kalian coba kerjakan soal yang tadi. Silakan kalian kerjakan. Kalau ini sifatnya hanya tugas saja. Jadi saya nggak akan mengumpulkan yang ini. Ini hanya sebagai latihan aja. Silakan kalian kerjakan. Untuk materi hari ini saya cukupkan cukup sampai materi ini. Ustaz, Apa? mau nanya Ada pertanyaan? yang magnesium klorida itu kok MgCl2 kan klorida, harusnya kan diklorida itu. Silakan MgCl2 masuknya ke ion. Oh, iya dah. Ini ion. Hmm. Ini kovalen. Ion. Memang harus hafal. Depannya lihat logamnya. Logamnya apa? Magnesium kan logam. Kloridanya non logam. Atau kamu tanya kenapa bisa membentuk MgCl2 gitu. Kalau pertanyaannya itu sedikit beda. Jawabannya. Enggak ada. Cuma yang Enggak. Cl2-nya. Kenapa MgCl2? Padahal di situ nggak tertulis kloridanya 2. Nggak ada pertanyaan itu? Enggak, yang kloridanya doang. Oke, kalau nggak ada. Nanti silakan kalian kerjakan. Kalau misal mau tahu kuncinya, silakan kirimkan jawabannya ke saya. Bisa lewat WA atau Telegram. Boleh. Nanti saya koreksi sendiri. Tapi kalau nggak ada yang mengirimkan, saya anggap materi ini nggak ada masalah. Gitu. Oke. Cukup untuk materi hari ini. Silakan sisa waktunya untuk kalian mengerjakan ini seadanya. Kalau mau dikirimkan ke saya ya silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Jangan lupa belajar. Sama simak video yang kemarin kalau memang belum. Karena yang kemarin itu memang sudah rangkuman istilahnya intinya. Jadi itu yang paling simpel. Oke, cukup untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kalian sehat, tetap di rumah dan tetap semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang Ustaz.